Bapak namanya siapa? Emen Pak. Udah Ya, berapa lama jadi sopir angkot? dari zamannya setor 10.000 Pak, sekarang udah 150.000. Berarti setor 10.000 itu tahun 97. 95 Pak. Hah? 95. Iya 95, 96. Ya. Karena tahun Ya. 95, 96 tuh booming angkot, Pak. Angkot booming. Iya betul Pak. Angkot booming, diminati orang, Ya. kemudian trayek-trayeknya Ya. tuh dolar, laku. Iya Pak. Sopir angkot zaman Ya. itu zaman gagah-gagahnya, Pak. Penghasilan Ya. seharinya Bapak dapat berapa? Buat paling dapat 70.000 dan 2.000 Pak. Jadi ayeuna teh supir atoh tapi nu boga angkotna riweuh. Iya gara-gara kamu gara-gara kamari Pak. Ya karena mendadak riweuhna, kenapa kemarin riweuhnya? Nah kan di Bapak sekian. Heeh. Beja nama keikhlasan Pak, ikhlasnya dipatok. Oke. 1.000. Dari saya itu gini, ini kan bantuannya bukan bantuan dari saya. Satu Ya. adalah bantuan dari Bank Jabar Peduli. Kedua bantuan dari Baznas, ya kan? Total nilainya adalah 1 juta dalam bentuk uang, 500.000 dalam bentuk paket makanan pokok, kan gitu loh Pak. Ya Nah, benar Pak. terus emang yang terjadi seperti apa yang terjadi? Kalau saya pribadi Pak, terima kasih banyak Pak. Seumur hidup saya jadi supir angkot, baru kali ini Pak dapat duit dari pemerintah. Nah sekarang bagaimana, kan uang dari insentif Bank Jabar Peduli dari Baznas itu kan uang 1 juta dengan nilai barang 500. Iya. Nah yang terjadi di lapangan seperti apa? Yang terjadi gini Pak, sebenarnya kan waktunya dari 1 juta Pak ya. Ya, bilangnya yang mungut itu keikhlasan, tapi keikhlasannya itu ditarget Pak 200.000. Oke, berarti dipotong 200.000. Iya Pak. Yang motongnya siapa? Itu Pak dari Dishub sama KKSU. Yang terjadi kemarin bagaimana mekanik? Karena Pak, Saya kan waktu itu minta langsung bertemu dengan para sopir angkot langsung. Tetapi kan hanya perwakilan katanya, nanti ada penyerahan langsung. Nah kemudian yang terjadi, Pak cuma ketemu orang bermuncang Pak. terus yang terjadi seperti apa yang terjadi? Yang terjadinya ya begitu Pak, pemotongan 200.000 doang, pemotongan 200.000 doang Pak. Yang motongnya siapa? Ini dari Dishub, Organda, KSU buat Dishub yang sama KKSU. KKSU itu pengurus jalur Pak. Jadi yang motongnya di sub Organda KKSU. Ya. KKSU teh naon KKSU teh? Kelompok subunit Pak, jadi bawahannya Organda Pak. Oh bawahan. Tapi bukan pegawai di sub. Bukan, itu mah Organda mah orang-orang biasa di jalan. Orangnya jadi dipotong oleh pegawai di sub Organda. Di subnya di sub provinsi. Di sub Kabupaten Bogor. Ada oknumnya. Kemudian seorangnya 200.000. Iya, 200.000. Kalau 200.000 kali 500 lumayan Pak, 100 juta. Iya Pak, makanya anak-anak yang bertanyakan yang itu Pak. Jadi buat apa uangnya gitu kan, kalau kita tahu jelasnya ya apa-apa. Ya aduh, uang. Nah itu penjelasannya uangnya dikemanain katanya. Nggak tahu Pak, kalau kita cuma dipinta aja 200.000 gitu. Bapak nyerahin. Nyerahin Pak semuanya. Saya aja komunitas ada 20. Nyerahin 4 juta ke KKSU dulu, kata KKSU buat Dishub, buat Organda, KKSU 3. Bapak tahu siapa yang KKSU yang nerimanya? Tahu Pak, bahkan ketuanya. Ketuanya KKSU. Siapa Bapak ketua KKSU Bapak yang nerima uang itu? Pak Nandar. Pak Nandar. Berarti itu premanisme, Pak. Iya, maksudnya ke situ Pak. Nah, nanti Bapak kalau kemudian saya proses, saya minta polisi nangkep orang-orang yang motonginnya, Bapak bersedia jadi saksi? Iya. Oh siap ya.
Ya udah kalau saya Bawa saya aja Pak. ya udah pokoknya saya Kalau bapak mau ya, saya. ya udah saya backup. Saya gubernur yang backup. Iya gitu. Ya kalau saya sih udah saya mau minta proses ini proses hukum aja, Pak. Ada informasi yang kita dapatkan bahwa insentif atau bantuan dari gubernur untuk para supir angkot itu ada pemotongan, sehingga nyampainya cuma 800. Tapi saya ngutus Haji Mumu ya hari ini untuk mengecek ke Bogor, memastikan apakah benar nggak bantuan itu ada potongan. Ya Haji, sudah nyampe Haji? Sudah Pak, aman. Oh, sudah. Ini sekarang Haji posisi di mana? Di Bogor Pak, di tempat kumpulnya angkot. Oh, tempat sopir-sopirnya banyak nggak di situ? Supir-supirnya udah di rumah masing-masing, cuman ini ada pengurus sama koordinator sama yang punya angkot Pak. Oh, pengurus apa ya Pak Haji? Ini buat Dari FN, Pak. dari ini Komunitas nih, seksi. komunitas seksi ini Pak. Apa? Dari komunitas seksi Pak, anak buah Pak Hajis. Oh, komunitas seksi. Apa itu komunitas seksi? Kayak kelompok itulah. Oh, Organisasi. komunitas seksi tapi sopir angkot. Iya, supir angkot Pak. Oh, Bapak namanya siapa? Emen Pak. Emen. Nah, si Emen orang mana? Ada orang Bogor Pak. Orang Bogor. Pak Emen teh di mana Bogornya? Di Gadog Pak. Orang Gadog. Udah Ya. berapa lama jadi sopir angkot? Dari zamannya store 10.000 Pak, sekarang udah 150.000. Oh, store 10.000. Jadi zaman store 10.000 ya. Berarti store 10.000 itu tahun 97. 95 Pak. Hah? 95. Iya 95, 96. Ya. Karena tahun Ya, 95, 96 tuh booming angkot, Pak. Angkot booming. Iya, angkot Pak. Angkot booming, diminati orang, Ya. kemudian trayek-trayeknya Ya. tuh dolar, laku. Iya Pak. Sopir angkot zaman itu zaman gagah-gagahnya, Pak. Benar Pak. Iya kan? Selama zaman diskotik Pak. Oh, zaman gagah tak bisa nyandung hari tama supir angkot teh. Oh, enak mah saya Pak yang nyandung ke. Itu zaman 10.000. Waktu zaman 10.000 jadi supir angkot dapat sehari berapa? Dapatnya kadang-kadang 5.000, 7.000 Pak. 5.000, 7.000 ya, store 10.000. Oh, 5.000, 7.000 tahun 96 mah gede, Pak. Iya, emang Pak. Beda sama sekarang Pak. Sekarang, sekarang Bapak setor berapa? Sekarang 150.000 Pak. Sekarang 150.000. Penghasilan Ya. seharinya Bapak dapat berapa? Buat paling dapat 70.000 dan 20.000 Pak. Itu paling. Jadi kalau dapat sehari 150.000 teh udah gagah we nya. Nah, gagah Pak, itu sama setoran Pak, setoran 150.000, paling buat kitanya 70.000 Pak. Ya artinya kan pendapatan angkot itu Bapak itu rata-rata 200 sampai 250 Iya betul Pak. sehari, dipotong setoran, potong bensin. Iya Pak. Nah, yang menjadi penyebab angkot turun drastis tuh satu, banyaknya Gojek, Grab. Banyak Gojek, banyak Grab. Mm-mm. Terus punya motor pribadi Pak. Motor Kalau pribadi. yang motor pribadi Pak. Motor pribadi, mobil pribadi. Iya. Kalau skema angkot begini Pak, kalau saya punya skema misalnya, saya melobi perusahaan mobil listrik, Iya. terus mobil listriknya dibuat taksi, Ya. kemudian taksinya langsung ke sopir angkot tanpa DP, sopir angkotnya nanti nyetorin taksinya, bisa nggak begitu Pak? Coba tadi pikir-pikir dulu Pak. Jadi Bapak tuh nggak ngasih DP, pegang taksi misalnya, kemudian tinggal nyetorin aja ke taksinya dalam sekian tahun, taksinya lunas, tapi tanpa DP, Iya. tapi hidup dari setoran. Ini dulu Pak. Nah, dimusyawarahkan dulu ke teman-teman yang lainnya Pak. Misal ini mah gagasan saya itu diantaranya itu. Apa, Pak? Gitu, atau bentuknya angkotnya dimodifikasi, misalnya
angkot jurusan Puncak mana, didesainkan, dikasih gambar puncak, kemudian tempat duduknya dibenerin model wisata, ada musiknya. Orang naik wisata borongan ke puncak naik angkot tapi keren. Mau sih mau Pak, cuman yang sekarang punya angkot gimana Pak nasibnya Pak? Oh, etanya karunya nu boga angkotnya nasibna kumaha. Karunya Di dulu. sini ada pemilik tuh, ada berapa orang tuh pemilik tuh? Jadi ayeuna teh supir atoh tapi nu boga angkotna riweuh. Iya gara-gara kamu gara-gara kamari Pak. Tapi kan kalau kemarin mah karena ide sayanya, karena saya jadi gubernurnya baru Pak. Jadi idenya mendadak. Yang penting kan saya mah nggak macet dulu. Tapi kalau nanti ke depan pasti untuk setoran angkotnya akan saya hitung Pak. Iya. Jadi ke depan misalnya 300.000 per angkot, yaitu yang punya angkotnya 150, kemudian yang sopirnya 150. Nanti ke depannya begitu Pak. Betul Pak, siap. Jadi siap. ketika Bapak nanti diliburkan 10 hari, berarti saya kasih 3 juta ke depannya. Aduh Pak, kalau kemarin mah riweuh Pak. Riweuh kemarin Pak. Ya karena mendadak riweuhna. Kenapa kemarin riweuhnya? Riweuh nah kan di Bapak sekian. Beja nama keikhlasan Pak, ikhlasnya dipatok. Oke. Dari saya itu gini, ini kan bantuannya bukan bantuan dari saya. Satu adalah bantuan dari Bank Jabar Peduli. Kedua bantuan dari Baznas, ya kan? Total nilainya adalah 1 juta dalam bentuk uang, 500.000 dalam bentuk paket makanan pokok, kan gitu loh Pak. Ya benar Pak. Terus emang yang terjadi seperti apa yang terjadi? Kalau saya pribadi Pak, terima kasih banyak Pak. Seumur hidup saya jadi supir angkot, baru kali ini Pak dapat duit dari pemerintah. Terus paling ya dari dudungan Pak, paling dibere sirup, biskuit, paling gitu Pak. ai kamari mah eusina naon eta paket sembako eusina kamari? Alhamdulillah Pak, pada mahir lah aja ngawe mah seuri weh. Oh, jadi pamajikan teh atoh kamari mah nya? Atoh. Nah, kebagian Pak, anu teh atohon mah teh ge kebagian tuh para orang. Oh. Sabara supir anu teu kabagian, sabara supir angkot. Atuh mau sarua mah Pak 900, anu kebagian ti Bapak kemarin 500. Tadi ke mana Mas? Oh. Kan di datana di saya aya. Nanti mau saya cek ulang, saya cek data ya. Kalau sopir-sopir yang tidak kebagian, saya akan berusaha memenuhi, Pak. Amin, Pak. Amin. Jadi nanti didata kembali yang tidak kebagian akan kami penuhi, Pak. Aman, Pak. Kalau saya sih ingin rakyat saya ini tidak ada yang susah hidupnya. Pak, itu maaf Pak, itu satu angkot itu ada 2 supir. Ya kita menghitung nasa angkot atuh Pak. Ingin 2 ama atuh. Teu mungkin yang ngitung 2 ama. Da mobil maju teh pan sapoe teh saangkot. Henteu sapoe maju teh angkotna dibelah 2. Nah sekarang bagaimana kan uang dari insentif Bank Jabar Peduli dari Baznas itu kan uang 1 juta dengan nilai barang 500. Iya. Nah yang terjadi di lapangan seperti apa? Yang terjadi gini Pak, mendapatkan uangnya dari 1 juta Pak ya. Bilangnya yang mungut itu keikhlasan, tapi keikhlasannya itu ditarget Pak 200.000. Oke. Berarti dipotong 200.000. Iya Pak. Yang motongnya siapa? Itu Pak dari Dishub sama KKSU. Dari Disubnya siapa? Saat kurang tahu Pak, dari Disub Pak, orang-orang Disub aja Pak. Ya kan artinya kan itu harusnya kan diserahkan dari Disub langsung ke sopir angkot. Iya.
Nah, yang terjadi kemarin bagaimana mekanik? Karena, Pak, Saya kan waktu itu minta langsung bertemu dengan para sopir angkot langsung. Tetapi kan hanya perwakilan katanya, nanti ada penyerahan langsung. Nah, kemudian yang terjadi Pak cuma ketemu orang termuncang, Pak. terus yang terjadi seperti apa yang terjadi? Yang terjadinya ya begitu, Pak, pemotongan 2.000 doang, pemotongan 2.000 doang, Pak. Yang motongnya siapa? Ini dari Disub, Organda, buat Disub yang sama KKSU. KKSU itu pengurus jalur, Pak. Jadi yang motongnya di sub Organda KKSU. Ya. KKSU teh naon KKSU teh? Kelompok subunit, Pak. Jadi bawahannya Organda, Pak. Tapi bukan pegawai di sub. Bukan. Itu mah Organda mah orang-orang biasa di jalan. Jadi dipotong oleh pegawai di sub Organda, di subnya di sub provinsi. Di sub Kabupaten Bogor. Bukan di sub provinsi, bukan. Bukan, Pak. Oh, jadi yang motongnya itu di sub ya oknum di sub Bogor, Ya. Organda dengan KKSU. Organda. KKSU juga bukan ketuanya, Pak. Ada oknum bawahan. Ada oknum, buahnya, oknum, Pak. ada oknumnya. Kemudian seorangnya 200.000. Iya, 2.000. Kalau 200.000 kali 500 lumayan, Pak, 100 juta. Iya, Pak, makanya anak-anak yang bertanyakan yang itu, Pak. Jadi buat apa uangnya gitu kan, kalau kita tahu jelasnya ya nggak apa-apa. Ya, uang. Nah, itu penjelasannya uangnya dikemanain katanya. Nggak tahu, Pak, kalau kita cuma dipinta aja 2.000 gitu. Bapak nyerahin. Nyerahin Pak semuanya. Saya aja komunitas ada 20. Nyerahin 4 juta ke KKSU dulu, kata KKSU buat disub, buat Organda, KKSU 3. Bapak tahu siapa yang KKSU yang nerimanya? Tahu, Pak. Pak bahkan ketuanya. Ketuanya KKSU. Siapa Bapak ketua KKSU Bapak yang nerima uang itu? Pak Nandar. Pak Nandar. Berarti itu premanisme, Pak? Iya, maksudnya ke situ, Pak. Ya, Pak, ya itu preman yang berbaju seragam itu, Pak. Organisasi. Pak. Nah, nanti Bapak kalau kemudian saya proses, saya minta polisi nangkep orang-orang yang motonginnya, Bapak bersedia jadi saksi? Iya. Oh, siap ya. Ya udah kalau saya Bawa saya aja, Pak. ya udah pokoknya saya ya, ya udah saya backup. Saya gubernur yang backup. Iya, gitu. Ya, kalau saya sih udah saya mau minta proses ini proses hukum aja, Pak. Gitu. Siap. Kalau saya tapi alasannya bagaimana itu ceritanya dipotong 200.000? Awalnya yang ngurus. Awalnya dia buat yang ngurus, soalnya waktu mau dikasih aja uang nerima sekian, tapi dipotong 2.000 untuk yang ngurus. Gitu, Pak, udah. Jadi kan kalau uangnya kan diamplopin 1 jutaan. Iya, 2 amplop 1 juta, tapi 2 amplop, Pak. Yang satu amplop buat pemilik, yang satu amplop lagi buat supir. Kenapa dipisah-pisah? Emang bisa apa dapatnya 2 amplop? Enggak kan, kalau di saya kan tidak ngomong pemilik waktu itu. Saya hanya ngomong sopir. Nggak ada, Pak. Ya itu dari desa, Pak. Kan ada 2 amplop, isinya gope-gope, jumlahnya 1 juta. Gitu, Pak. Enggak ada kebijakan saya itu, tidak ada kebijakan dibagi 2 sama pemilik mobil. Kebijakan saya itu 1 juta untuk sopir angkot plus bahan pokok senilai 500.000. Begitu kebijakannya. Pokoknya ditakut-takutin aja, Pak. Malah yang narik aja kalau misalkan udah dikasih bansos nih, udah kasih bantuan, narik, cabut pas layaknya dibakukan, katanya gitu. Ya memang kalau udah dikasih bansos narik ya jangan. Kan kita tujuan mengeluarkan uang agar libur. Iya.
pada libur, cuman kita kan kita ngekoordinasi sama pemilik bener Pak. Jadi pemiliknya takut proyeknya dibakukan gitu Pak. Iya. Ya kan ini bahan perbaikan ke depan. Kalau perbaikan ke depan ya saya berkomitmen membantu bukan hanya untuk sopir angkotnya, tetapi dengan pemiliknya. Dan ini pemberlakuannya nanti bukan hanya lebaran Pak. Misalnya tahun baru pasti puncak macet, itu nanti ada kompensasi Pak. Gitu loh Pak. Hari liburnya misalnya liburan sekolah, kemudian pada hari itu pasti terjadi penumpukan orang ke sana, pasti saya bantu Pak. Jadi kebijakannya bukan sekali. Nah makanya konsepnya nanti tidak akan dalam bentuk penyerahan uang seperti ini, nanti akan saya transfer. Ya siapa? Jadi nanti pemilik angkot dengan supir angkotnya buka rekening di Bank Jabar. Nanti uangnya tinggal ditransferin, tidak akan lagi ada pemotongan-pemotongan. Makanya dari sekarang dikonsolidasikan Pak. Jadi saya nanti minta data siapa pemilik, nama-nama pemilik angkot dan siapa nama-nama sopirnya. Kan misalnya gini, liburnya nanti diliburkan sehari hari Minggu daripada menimbulkan kemacetan horor gitu loh Pak. Dan sehari Minggu ini kami mentransfer 300.000, yaitu 150.000 untuk sopir angkot, 150.000 untuk yang punya angkot. Setuju nggak? Setuju Pak. Cuma ada ini lagi Pak, maksudnya masukan nih Pak. Sebenarnya Pak bukan angkot Pak yang macet itu tuh. Yang macetin itu ada 3 pertigaan. Apa tuh? Misalkan pertigaan Bincang. Pertigaan Megabendung, pertigaan Sarua yang ke kongsi itu Pak, yang kendalanya Pak. Ya di pertigaan itu ada apa? Keluar masuk kendaraan Pak. Keluar masuk kendaraan. Ya kan angkot juga menjadi penyumbang Pak, karena kan angkot ngambil muatan eureun heula di pasar, maju deui eureun deui. Aya Pak muatanna Pak. Ayo mah liwatnya Pak terang ngetem. Ya kan semua berkontribusi, jadi kemacetan kaki lima juga berkontribusi. Nah, eta nu di perempatan eta teh keluar masuk mobil. Iya Pak. Aduh. Oh, itu keluar Pak, Megabendung Cisarua itu Pak yang parahnya Pak. 3 titik. Jadi Megabendung, Cisarua, terus mana lagi? Gadog, Mesin Muncang. Oh, Gadog. Yang ke Eger. Oh, yang ke Eger itu ya. Ya itu nanti bahan analisis saya ke depan kan, nanti sebentar lagi misalnya ada liburan sekolah. Kan pasti kan macet gitu loh. Sehingga di liburan sekolah nanti saya sudah bisa mengantisipasi untuk menghentikan kegiatan selama misalnya hari Minggu karena puncak libur sekolah. Gitu, Pak. Iya. Jadi nanti saya koordinasi dengan Kapolres. Jadi bantuannya 300.000 transfer ke rekening supir angkot dan pemilik angkot. Terus kemudian perempatan yang tadi Megamendung, mana deh perempatan teh? Megabendung, Gadog, Cisarua. Gadog, Cisarua ya. Nanti kita antisipasi di situnya, keluar masuk mobilnya diatur, dirapiin, dijagain. Ini Jawa Barat dipimpin saya harus tertib, nggak boleh berantakan. Begitu. Satu lagi Pak, Ciawi Pak, tuh harus bikin flyover Pak. Oh, ya udah kalau Ciawi mah udah masuk program, ya. Gitu. Siap, Pak. Gitu. Jadi alasannya gimana kumaha? Katanya ke Cibarudak Bapak turun ulah ka Hibis wae jeung ka Eger, ai ka Hibis we turun. Ai ka berangkot. Henteu. Ari sia. Dengekeun apa program nu dibereskeun karek eta heula ari sia emang awak aing teh 8. Ya kudu hiji-hiji heula atuh. Hibis beres, melak tangkal jalan, engke Eger dirapikeun, kabeh nu langgar dirapikeun, engke angkot-angkot dirapikeun, ditertibkeun, dijieunkeun solusi angkot ke depan kudu model kumaha modelna supaya angkotna luyu jeung pengembangan pariwisata ulah kitu-kitu bae. Kan eta teh aya dina otak saya kudu dibenerkeun. Ya, gitu. Hampura Pak lebaran Pak. Oh nya hampura sarua segemen tadi hampura. Tapi nu paling utama iya bener dipotong 200.000-nya. Pak. Alasan teh kumaha? Syaratnya 200. Maksudnya teh kabeh dipotong Pak, aya nu teu mere Pak. Oh, aya nu mere, aya nu teu mere. Amun emen mah di komunitas mere palere Pak. Aya nu teu mere sa anu teu mere? Mere. Tidak mere 200.000. Anu teu make merek Pak, teu mere mah. Anu teu make naon? Merek.
ada isu komunitas khususnya perorangan. Oh, jadi anu temere nu mana anu temere? Kemudian lu tanya merekan ya Pak. Merek kumaha maksudna? Kan mobilnya kan dimerekan Pak, pas abdi misalkan seksi gitu. Heeh. Namun teh siap gitu. Namun teh dokter dari RT gitu Pak, anu mere mah. Pemantaknya tong make merek meh teu kudu aya nu ngordinasikeun, lamun semakin dimerekan, semakin aya koordinator, semakin aya nu mungut. Aduh, aturan Pak, teu make merek mah urang anggur ge nu mere itu make merek mah. Oh, nu merek kumaha? Oh, nu mere narik aya itu make merek mah. Oh, jadi kalau Urang itu buka dulur Pak, buka dulur. Oh, jadi dengan berorganisasi ini, bermerek, seksi dan sejenisnya, jadi punya temen, punya relasi. Iya Pak. Jadi anu gering oge, anu gering di barantuan. Oh. Bukan yang sakit, yang kecelakaan tadi barantuan Pak, ya coba dulur mah. Tapi resikona, lamun aya bantuan dipotong. Amun lupa mari, ayo organisasi mah teu motong Pak. Oh, tapi organisasi mah teu motong teu. Tuh Pak. Oh. Eta mah nu motong. Bisa diomongkan Pak ku anggota organisasi mah. Oh, gitu. Jadi potong maaf. Sarua supir angkot Pak. Oh. Jadi nu motong mah lain organisasi, nu motong mah KSO, nah KSU naon? KSU. Oh. Aduh bos seragam ya Pak nu motong mah. Oh, nu make seragamnya nu motong teh. Gitu. Ya pokoknya eta proses mana daeknya kalau proses-proses motong ini udahlah mau saya periksa lah, suruh saya periksa sama polisi ya. Ya. Biar tidak terulang lagi. Oke? Ya. Gitu. Jadi biar tidak terulang lagi aksi potong memotong. Ini luar biasa, duit 200 aja dipotong. Benar Pak. Jadi yang Fitra Pak kemarin mau kan kerja Fitra oke. Jadi sopir angkotnya ke bagian 500. Potong deui ku sipir sabelah deui Pak nu hiji deui, dipotong deui ku juga. Apaan 1 juta dibagi-bagi. Anggaran Pak 200. Oh, hitungan saya teh gini, hitungan saya itu kenapa 1 juta? 1 juta itu sama dengan jatuh seminggu 7 hari teh ngitungnya sopir angkot dapat 150, maka dia dapatlah 1 juta, udah cukup plus sembako kan jadi nikmat. Hitungan saya itu. Ya nggak hitungan pemilik Pak. Ya pemilik mah ngaridokeun heula saminggu tong restoran. Gitu. Jadi udahlah ke depannya itu nanti bahan evaluasi. Jadi kalau diliburkan nanti saya bantuannya sehari 300, 150 untuk pemilik, 150 untuk sopir angkot. Karena kade Bapak aing teh. Ya ada. Anu gorengnya Bapak urang Pak, Bapak aing kade. Jadi ya pokoknya ya pokoknya nanti itu bahan perbaikan ke depan lah, kita mau perbaiki ya. Pak, ya anu protes nanyakeun ieu nasib nu kono teu menang kumaha cenah Pak? Nyangke di data dihitungkeun ke ku saerek dibantu. Aman. Siap, Pak. Siap. Ya, mobil apa data? Jadi nanti dibantu, termasuk lagi saya mikirkan juga yang ya, dan nanti lagi saya rumusin. Pasti saya tidak akan merugikan dan ingin memberikan yang terbaik buat warga saya. Gitu. Nah, kayak sopir-sopir setoran aku udah lewat Bank Jabar. Ame gampang buka rekeningna gitu loh nya. Siap, Pak. Gitu. Siap, Pak. Pan sopir teh kudu boga asuransi kecelakaan, asuransi hari tua. Kira tuh apa rek ke jalur iraha. Nya engke kadinya nanti kita ke sono ya. Pokoknya aman. Buat Pak sopir ya. Jadi begitu nanti kita benahi ya ke depan ya. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya ya. Sehat selalu. Bantuana
Jadi atur nuhun bantuan nu kamari, gitu suruh kita pemerintah jeung para supir atur nuhun jeung Pak. Iya, nanti kita perbaiki manajerialnya ya, dan orang yang melakukan pemotongan pasti ada tindakan, ya. Siap, Pak. Siap. Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Pak. Hatur nuhun. Yuk. Assalamualaikum. Baik. Sampurasun. Ya. Iyalah, itulah nanti saya akan ngambil tindakan-tindakan yang tegas terhadap berbagai hal yang seperti ini. Tidak boleh hal-hal yang kecil seperti ini masih diambil juga. 500, 1 juta ambil 200. Luar biasa ya. Kamu yang ngambil segera kembalikan. Kalau enggak saya proses.